Halo semua, kembali lagi di channel favorit Anda. Kali ini saya akan menceritakan alur film yang menemani masa kecil anak-anak tahun 90-an, yaitu Mr. Vampire. Oke, langsung saja. Film diawali dengan Mancoy yang terlihat begitu lelah karena mungkin habis bergadang main remi. Ia sedang membawa dupa dan meletakkannya di depan vampir yang ada di kamar mayat. Ia meletakkan dupa tersebut dengan harapan agar mereka bisa beristirahat dengan tenang dan damai. Tiba-tiba, lilin yang ada di sana hampir mati. Jika lilin itu mati, bisa membuat vampir-vampir yang ada di sana kabur dan menyerang manusia. Mancoy pun segera memperbaikinya, dan vampir tersebut kembali tenang dan tidak bergerak sama sekali. Ketika meletakkan dupa di peti mati, Mancoy dikejutkan dengan dupa yang terhisap ke dalam peti. Ketika diisi lagi, dupa tersebut mental keluar. Kemudian ia mencoba untuk membuka peti tersebut untuk melihat apakah mayat yang ada di sana baik-baik saja. Tiba-tiba, tangan vampir muncul dari peti tersebut dan memegang tangannya. Ia pun terpental dan vampir itu pun melompat keluar. Dengan sigap, Mancoy mengambil cermin sakti untuk menghadapi vampir yang kabur tersebut. Ketika menghitung jumlah vampir yang ada, tiba-tiba Mancoy diserang dari belakang oleh vampir yang kabur tadi. Dengan sigap, ia mengarahkan cermin sakti itu ke vampir tersebut, namun tidak mempan. Mancoy pun tidak berdaya. Ketika vampir tersebut ingin menggigit Mancoy, tiba-tiba gigi vampir tersebut terlepas. Ternyata, ia adalah teman seperguruan Mancoy, yang bernama Chusang. Ia menyamar menjadi vampir untuk menakut-nakuti Mancoy. Karena ulah Chusang, vampir yang tadinya tertidur pun terlepas. Hal itu terjadi ketika Chusang menakuti Mancoy. Mancoy tidak sengaja menumpahkan lilin yang ada di sana, sehingga vampir-vampir tersebut menyerang mereka. Karena mendengar kegaduhan yang terjadi di kamar mayat, guru mereka pun datang. Master Cow datang bersama temannya untuk menghadapi vampir-vampir yang terlepas tersebut. Dengan keahlian kungfu yang mereka gunakan, vampir tersebut pun bisa terkendali. Kemudian, teman Master Cow membawa vampir-vampir tersebut menuju ke suatu tempat. Suatu hari, Tuan Yam meminta bantuan Master Cow untuk memindahkan makam ayahnya, dengan harapan agar usahanya menjadi lebih lancar. Menurutnya, usahanya tergantung dari penataan makam ayahnya. Kemudian, mereka pergi ke tempat pemakaman. Master Cow ditemani oleh Mancoy dan Chusang, dan Tuan Yam ditemani oleh anaknya yang bernama Ting dan inspektur polisi bernama Pak Wei, serta beberapa ajudannya. Ketika di pemakaman, Tuan Yam menceritakan bahwa cara pemakaman ayahnya berdasarkan petunjuk dari seorang peramal. Namun, menurut Master Cow, peramal tersebut memberikan petunjuk yang salah. Kemungkinan itu menyebabkan usaha Tuan Yam tidak berjalan dengan baik. Singkat cerita, peti mati pun dibuka. Ketika dibuka, Master Cow agak terkejut karena jasad dari ayah Tuan Yam tidak berubah sedikit pun. Master Cow pun menyarankan agar jasad tersebut dikremasi di tempat. Namun, Tuan Yam menolaknya karena ia bilang ayahnya takut dengan api. Master Cow pun meminta ajudan Tuan Yam untuk membawa mayat tersebut menuju ke rumahnya, sebelum ia mencarikan tempat penguburan yang baru. Sebelum meninggalkan tempat pemakaman, Master Cow meminta Mancoy dan Chusang untuk membakar dupa di sekitar pemakaman. Ketika menaruh dupa di pemakaman, Chusang dikejutkan dengan suara wanita, entah datangnya dari mana. Ia pun lari ketakutan dan menabrak Mancoy. Ketika itu, Mancoy mengatakan bahwa ada dupa yang tak terbakar sempurna. Mereka pun melaporkannya kepada Master Cow. Ketika malam tiba, Master Cow memeriksa dupa yang dibawa oleh Mancoy. Beliau mengatakan bahwa itu adalah petanda buruk dan seseorang dalam satu keluarga akan mati. Master Cow khawatir dengan mayat yang ada di sana. Walaupun sudah 20 tahun, mayat tersebut masih utuh. Kemudian, Mancoy dan Chusang membuka peti tersebut. Mereka terkejut, tiba-tiba mayat itu pun membusuk dan kuku dari mayat itu memanjang. Master Cow pun meminta mereka untuk menutup kembali peti tersebut. Kemudian,
Ia meminta mereka untuk mengambil kertas, kuas, tinta, pisau, dan pedang. Dengan jurus yang dimiliki oleh Master Kau, ia melakukan ritual untuk membuat tinta pot yang digunakan untuk menggambar beberapa garis di peti mayat itu. Keesokan malamnya, ketika semua orang tertidur, vampir yang ada di dalam peti pun mencoba untuk keluar. Namun, tangan vampir tersebut tersetrum oleh garis tinta yang ada di sekitar peti tersebut. Karena kekuatan vampir yang begitu luar biasa, ia pun bisa menghempaskan peti itu dan keluar. Karena sudah beberapa tahun tidak minum dan tidak makan, vampir itu pun menyantap kambing yang ada di depannya. Ia lalu pergi ke rumah Tuan Yam. Keesokan harinya, terdengar kabar bahwa ada pembunuhan di rumah Tuan Yam. Warga pun memadati rumah tersebut. Seperti yang diduga, Tuan Yam terbunuh dengan luka di lehernya. Inspektur Wei menuduh Master Kau pelakunya, karena Master Kau memiliki kuku yang panjang yang digunakan untuk mencocol leher Tuan Yam. Master Kau pun ditangkap. Mancoy dan Cusang datang dan mengatakan bahwa mayat ayah Tuan Yam sudah tidak ada dan petinya pun hancur. Sebelum digiring ke penjara, Master Kau berpesan kepada Mancoy untuk melindungi Ting Ting, dan ia meminta Cusang untuk membawa darah ayam, tinta, dan kertas suci ke penjara pada malam ini. Malam pun tiba. Inspektur Wei meninggalkan Master Kau di penjara bersama mayat Tuan Yam. Kemudian, Chow Sang pun datang membawa peralatan yang Master Kau minta. Chow Sang terkejut melihat mayat Tuan Yam yang sudah menjadi vampir. Dengan sigap, Master Kau memberikan kertas suci yang sudah berisi mantra tulisan. Ia meminta Chow Sang untuk menempelkan kertas tersebut di dahi vampir itu. Chow Sang pun mengejar vampir tersebut. Vampir itu malah menyerang Chow Sang. Dengan jurus yang dipelajari di televisi, ia berhasil menempelkan kertas itu di dahi vampir Tuan Yam, dan seketika vampir itu berhenti bergerak. Mendengar kegaduhan yang terjadi di tempat mayat, Inspektur Wei dan anak buahnya segera datang. Ia melihat mayat Tuan Yam sudah tidak ada di tempat, malah berdiri di sana. Ia meminta anak buahnya mengembalikan ke tempat tidurnya. Inspektur Wei menemukan Chow Sang yang sedang bersembunyi. Ia pun meminta anak buahnya untuk keluar dan mengunci pintunya dari luar. Inspektur Wei mencari Cusang, dan ia melepaskan kertas suci yang ada di dahi mayat Tuan Yam. Master Kau pun berteriak agar tidak melepas kertas suci tersebut, namun Inspektur Wei tidak memperdulikannya. Seperti dugaan, mayat Tuan Yam pun kembali bangkit dan menyerang mereka. Agar terhindar dari serangan, mereka menahan napas mereka. Namun, ketika Master Kau tidak bisa menahan napas terlalu lama, ia pun mencubit Inspektur Wei. Inspektur Wei pun berteriak. Vampir itu pun menyerang Inspektur Wei. Dan ketika itu, tangan vampir tersebut tersangkut di tembok kayu. Cusang pun dengan sigap menempelkan kertas segel ke dahi vampir tersebut. Dan vampir itu pun berhenti bergerak. Namun, karena Inspektur Wei menghembuskan napas, kertas itu terlepas dan vampir itu pun kembali menyerangnya. Dengan sekuat tenaga, Inspektur Wei menahan vampir tersebut. Lalu, ia melemparkan kunci penjara kepada Cusang. Dan, ia membebaskan Master Kau dari penjara. Master Kau dan Cusang pun bekerja sama untuk mengalahkan vampir tersebut. Vampir itu pun menyerang mereka berdua. Dengan sigap, mereka mengeluarkan benang yang sudah dilumuri oleh tinta suci. Lalu, mereka membentangkannya. Seketika, vampir itu pun terpental ketika menabrak benang tersebut. Dan Cusang dengan sigap langsung menusuk jantung vampir tersebut dengan pedang sakti. Master Kau pun dengan sigap membakar vampir tersebut dan mereka pun selamat. Scene pun berganti. Terlihat Mancoy sedang berpakaian layaknya seorang pahlawan sedang berjaga di rumah Ting. Jam menunjukkan pukul 5 kurang dan sudah hampir subuh. Namun, vampir dari kakek Ting tidak kunjung datang. Sembari berjaga, Mancoy meneropong Ting dengan bambu yang dibawanya. Ia kagum dengan kecantikan Ting. Kemudian, diarahkan lagi bambu itu ke pelayan di sana. Dan ketika mengarahkan keluar, terlihat vampir dari kakek Ting sudah mendekat.
vampir itu dengan mudahnya menerobos gerbang rumah. Mereka berdua pun berlari ke dalam dan bersembunyi di lemari. Mancoy menyarankan Ting untuk menahan napas, agar vampir tersebut tidak bisa menemukan mereka. Dan benar saja, vampir itu sekedar lewat di depan mereka. Mereka pun menghela napas kembali ketika mengetahui vampir itu sudah pergi. Tiba-tiba tangan vampir tersebut mengoyak pintu lemari dan menyerang mereka. Ternyata, vampir itu masih di sana. Dengan sigap, mereka pun menahan napas mereka kembali. Vampir itu kebingungan tidak bisa menemukan mereka. Karena mereka tidak bisa menahan napas terlalu lama, mereka pun bergantian menggunakan bambu yang dibawa oleh Mancoy untuk menghela napas. Dan lucunya, Mancoy mengarahkan bambu tersebut ke depan vampir itu. Vampir itu pun mendorong bambu tersebut sehingga membuat bibir Mancoy doer. Ia segera menahan napas kembali. Karena sudah tidak kuat, ia pun berteriak dan menutup hidung vampir dengan cotton bud. Mereka pun bisa melarikan diri, dan tiba-tiba vampir itu pun bersin dan kembali mengejar mereka. Kemudian, Master Cow dan Cusang bersama Inspektur Wei dan anak buahnya tiba di sana dan mencoba melawan vampir tersebut. Master Cow dan Cusang pun mengeluarkan benang suci, lalu Mancoy menariknya. Karena ia menarik terlalu kuat, benang itu pun putus dan vampir tersebut menangkap Mancoy. Master Cow dan Cusang pun mencoba melepaskan cengkraman vampir tersebut dari Mancoy. Mereka pun dihempaskan. Mancoy pun berhasil diselamatkan. Master Cow mempersiapkan perangkap untuk melawan vampir tersebut. Kemudian, Cusang yang menjadi umpannya. Vampir itu pun masuk ke perangkap. Dan ia terpental. Vampir itu pun kabur. Kemudian Master Cow menyarankan Ting Ting untuk tinggal bersamanya, karena rumahnya sudah tidak aman. Keesokan harinya, Mancoy yang terluka pun diobati menggunakan ramuan tradisional. Karena racun yang sudah menyebar, Mancoy harus tetap bergerak agar peredaran darahnya menjadi lancar. Jika tidak, ia akan mati dan menjadi vampir. Kemudian, Cusang menebarkan ketan di tempat tidur dan menyuruh Mancoy menari di sana. Karena persediaan ketan akan habis, Master Cow meminta muridnya untuk pergi berbelanja. Cusang pun pergi ke pasar. Ia berniat membeli ketan murni, namun oleh pedagang yang culas, ketan yang ia beli dicampur dengan beras tanpa sepengetahuannya. Ia pun bergegas pulang. Dalam perjalanan pulang, Cusang bertemu dengan seorang wanita yang terlihat digoda oleh seorang laki-laki. Ia pun menyelamatkan wanita tersebut. Kemudian, wanita tersebut meminta Cusang untuk mengantarkannya pulang. Sesampainya di rumah wanita itu, tiba-tiba hujan disertai badai datang. Dan wanita tersebut meminta Cusang untuk tinggal sejenak sembari minum-minum. Karena suasana yang memungkinkan dan di rumah sepi, mereka pun memadu kasih di sana. Jepitan sakti dari wanita itu membuat Cusang kelelahan, sehingga ketika sampai di rumah Master Cow, ia langsung tertidur sepanjang hari. Ketika Cusang terbangun, ternyata sudah larut malam, dan ia minta izin kepada Master Cow untuk keluar sebentar. Ternyata, Cusang pergi ke rumah wanita yang ia temui kemarin malam. Tanpa disangka-sangka, Master Cow mengikuti Cusang ke sana. Ketika Cusang masuk dan ingin berpelukan layaknya Teletubbies, tiba-tiba wanita itu terpental gara-gara mantra yang digambar oleh Master Cow di tubuh Cusang. Mantra itu adalah mantra penangkal hantu. Cusang pun menghapusnya. Mereka pun bisa berpelukan kembali. Di jendela, Master Cow mengaktifkan kekuatan matanya dengan daun sirih dan melihat sosok asli dari wanita itu. Seperti diduga-duga, wanita itu adalah hantu. Ia menyukai Cusang karena telah memberinya dupa ketika di pemakaman. Kemudian, Master Cow mempersiapkan senjatanya dan dengan kekuatan bulan, nampaknya akan menghukum hantu tersebut. Ketika mereka akan melakukan adegan percintaan, Master Cow pun datang menggerebek mereka. Pertarungan pun tidak bisa dihindarkan. Karena Master Cow terlalu kuat untuk hantu itu, ia pun kalah. Hantu itu pun kabur. Seketika,
rumah itu berubah menjadi rumah tua yang tak terurus. Di malam berikutnya, Master Cow berjaga di luar rumah dan mengikat Cusang di dalam bersama Mancoy. Master Cow berencana untuk menyingkirkan hantu tersebut. Dengan kompas sakti miliknya, Master Cow dengan mudah menemukan hantu tersebut. Pertarungan pun terjadi. Di sisi lain, keadaan Mancoy semakin memburuk. Sekarang, ia sudah menjadi setengah vampir dan kesadarannya mulai hilang. Ia pun menyerang Cusang dan ingin meminum darahnya. Cusang pun terpojok. Kemudian, ia pun diselamatkan oleh kekasih hantunya. Sepertinya, hantu tersebut berhasil lolos dari Master Cow. Singkat cerita, Master Cow berhasil melumpuhkan hantu tersebut dan memberikan keputusan kepada Cusang untuk membunuhnya atau melepaskannya. Cusang pun berpikir dan memilih untuk melepaskannya, dan hantu itu pun pergi. Keesokan harinya, sadar akan ketan yang dibeli Cusang dicampur dengan beras, Master Cow menggantinya dengan ketan murni dan merendam Mancoy di sana. Dan dengan cepat, Mancoy sudah membaik dan sudah bisa merasakan sakit. Kemudian, terdengar suara keributan di luar. Ternyata, itu Inspektur Wei dan anak buahnya yang melapor ke Master Cow ada serangan vampir di luar. Master Cow melihat keadaan mayat tersebut dan menyarankan untuk membakarnya agar mayat tersebut tidak bangkit menjadi vampir. Mayat itu pun dibakar oleh anak buah dari Inspektur Wei. Scene dilanjutkan dengan Mancoy sedang menaburkan ketan mengelilingi rumah Master Cow. Tiba-tiba, ada yang menerobos pintu depan. Ternyata, vampir kakek Ting mulai menyerang. Mereka dengan sigap menutup semua pintu di sana. Master Cow pun datang. Ia bersama Inspektur Wei. Master Cow menyuruh mereka tinggal di dalam untuk menjaga Ting Ting, dan ia dan Cusang akan menghadapi vampir tersebut. Master Cow dan Cusang pun mencari di mana vampir tersebut dan belum menemukannya. Ternyata, vampir tersebut sudah berada di atap dan masuk melalui jendela atap yang lupa ditutup oleh Mancoy. Mancoy pun tersadar. Ia lupa menutup jendela di atas dan ia bergegas ke sana. Dengan bantuan Inspektur Wei, mereka menutup jendela bersama. Dan tanpa disadari, vampir tersebut sudah di dalam. Dan vampir itu pun menyerang mereka. Master Cow dan Cusang pun bergegas masuk ke dalam dan menghadapi vampir tersebut. Pertarungan pun tidak dapat terelakkan. Berbagai serangan mereka lancarkan kepada vampir tersebut, namun belum bisa menghentikan vampir tersebut. Pertarungan demi pertarungan pun berlangsung kembali. Kemudian, teman Master Cow pun datang. Ia membantu Cusang dan Master Cow menghadapi vampir tersebut. Teman Master Cow dan pasukan mayat hidupnya mencoba menghadapi vampir tersebut. Namun, dengan waktu singkat, pasukan tersebut dihempaskan oleh vampir itu. Kemudian, mereka bekerja sama. Pukulan kayu mendarat di dada vampir tersebut. Ia terpental. Kemudian, teman guru Cow melepaskan tali lampu gantung, sehingga lampu tersebut menimpa vampir itu. Vampir itu pun terbakar. Dengan sigap, Cusang melempar kendi yang penuh dengan minyak tanah. Alhasil, api yang ada di dalam tubuh vampir tersebut membesar, dan vampir itu pun bisa dilumpuhkan. Dan cerita pun selesai. Oke, itulah alur cerita dari film Mr. Vampir. Semoga bisa mengobati rasa rindu teman-teman. Dan jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar teman-teman tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!